Oke, bisa kebayang? Bisa, Pak. Kalau sudah kebayang, ini Bapak alihkan lagi hostnya ke siapa nih? Oh, udah Pak Puji ya? Iya, Pak, udah bisa ya. Ya oke. Pak Ya boleh nanya? tampilkan. Silakan. Jadi Pak, mau nanya Pak. Jadi untuk yang tadi tulangan tumpuan atas, tumpuan menerus, buat yang tadi itu tuh dipotongnya emang di seperempat bentang. Tumpuan menerus yang di mana? Yang atas Pak. Kalau ke Yang atas atas. menerus. Ya, yang tadi Menerus. kan ada kayak kan bentang yang tugas tuh panjang banget ya Pak, ya lebih dari 20 meter, otomatis harus disambung. Yang tadi dengan persyaratan yang tadi Bapak telah jelaskan. Nah itu untuk untuk yang dari tumpuannya Pak, itu teh berhentinya harus di seperempat atau boleh di tengah? Tadi kan sudah disampaikan tadi itu. Sebenarnya sambungan itu kan tidak boleh di tengah-tengah. Tetapi kan kadang-kadang di lapangan agak susah untuk menerapkan yang di seperempat itu. Nah, Bapak tadi minta dicek dulu aja apakah betul nggak satu batang utuh itu kalau dipasangkan ya dari mulai A, C, B itu melewati tumpuannya itu melewati tumpuannya itu seberapa besar gitu kan ya, seberapa besar. Nah kalau menurut teori kan itu diputusnya itu harus seperempat bentang itu maksimum diputuskan ya, nanti tinggal disambung lagi gitu. Nah, tapi kadang-kadang di lapangan kan susah menerapkan seperti itu, jadi batangnya itu merupakan batang yang utuh sehingga sambungannya itu hampir mendekati ke tengah gitu kan ya, mendekati ke tengah. Nah, supaya menjadi batang yang utuh, maka tidak diperbolehkan diterapkan sambungannya itu adalah 40D, harus dilebihkan. Nah, kita bisa mengacu kepada persyaratan zigzagnya itu. Misalkan persyaratan zigzag itu 20D gitu kan ya. Nah, maka berlaku panjang sambungan itu minimum 60D gitu. Supaya menjadi kesatuan batang yang utuh. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa Pak, bisa dipahami. Berarti kalau misalnya kita dapat di tengah atau di 3/4 bentang, asal pakai 60D itu bisa menjadi kesatuan Pak, dianggapnya gitu Pak? Iya, dianggapnya kesatuan ya. Makanya Ya, dicek dulu aja. Cek dulu yang pemasangan yang pertama, apakah melewatinya itu di seperempat bentang itu lebih atau kurang gitu. Sehingga kita bisa menyusun atau merencanakan untuk pendulangan yang selanjutnya gitu. Baik Pak, baik. Makasih Pak. Ya. Sok Mbak Yuli itu lagi, ditampilkan lagi. Mana Mbak Yuli? Mbak Ulia mana? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya nyambung dari pertanyaan Azri. Kalau misalkan tulangannya habis itu di sebelum seperempat bentang gimana Pak? Nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih Pak. Nggak apa-apa, asal disambungnya jangan diberlakukan sambungan, panjang sambungan gitu. Bisa kebayang, Mas Putra? Kebayang Pak. Oke. Nah, ada lagi persyaratan tambahan di sana itu. Karena kalau mendekati tumpuan,
itu kan pasti akan ada tulangan tumpuan juga kan ya. Tentu saja di sana tulangannya akan rapat gitu kan ya. Akan rapat. Nah, oleh karena itu di sini perlu pengaturan supaya agregat bisa masuk gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah, jika tidak memungkinkan itu kembali lagi kepada perencana dan pengawas ya, kepada konsultan. Bagaimana mengatur tulangan yang rapat seperti itu supaya agregatnya bisa masuk gitu kan ya. Nah, kalau perencananya sudah memperkirakan dari awal gitu kan ya, dari segi dimensi balok, kemudian tulangannya akan digunakan, kemudian akan terjadi overlap di join tersebut. Nah, itu pasti dimensinya agak besar sedikit gitu kan ya, agak besar sedikit. Nah, kalaupun nantinya jika dimensinya ngepas gitu kan ya, nah itu perlu dikonsultasikan dengan konsultan pengawas dan perencana. Pada intinya bahwa campuran beton itu harus bisa masuk ke dalam join-join tersebut gitu, sehingga di join tersebut tidak keropos gitu ya, tidak keropos si betonnya itu. Nah, karena apa? Karena tumpukan tulangan-tulangan yang akan dipasang itu tidak di setiap join gitu ya, tidak di setiap join, karena ya memang dipasangnya tulangannya utuh-utuh gitu ya, utuh-utuh. Jadi akan ada di beberapa join yang memang tulangannya akan menumpuk. Nah, tersebut sekali lagi perlu dikonsultasikan dengan pengawas ya, konsultan pengawas maupun dengan perencananya. Nanti cara memasang tulangannya ada gitu ya. Kalau mau di dua lapiskan kan harus dihitung ulang gitu ya. Harus dihitung ulang atau diberi tulangan ekstra di sananya gitu kan ya. Yang penting di joinnya itu kuat, kemudian agregat bisa masuk gitu ya. Nah, untuk tugas ini ya abaikan dulu aja lah mengenai tulangan yang rapat gitu kan ya. Karena kita fokus ke masalah menghitung kebutuhan tulangan ya. Kalau kenyataannya di lapangan tulangannya rapat-rapat, itu bisa disiasati ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau nanti dipasangnya tulangannya disambungnya atas bawah gitu kan ya, atas bawah, sehingga tidak mempengaruhi jarak antara tulangan dengan jarak antara tulangan tidak berpengaruh kalau sambungannya atas bawah gitu ya. Bisa kebayang nggak sambungannya atas bawah? Jadi kalau telunjuk Anda ditunjukin, kemudian satu lagi ditunjukin, itu ditempelin ke bawahnya gitu ya. Tapi kalau ditunjukin telunjuk Anda ditempelinnya ke samping, itu akan mengurangi celah ya untuk padukan bisa masuk. Itu bayangannya seperti itu aja lah supaya mudah dari telunjuk Anda aja gitu ya. Oke, ada lagi? Ini Mbak Aulia mana? Coba ditampilkan itu. Mbak Yulanti mana? Nah, silakan ditampilkan lagi. Ya, Pak, sebentar, Pak. Selanjutnya yang balok induk menerus bawah sama tulangan pinggang itu kan sama-sama menerus. Jadi
perhitungannya tuh sama seperti balok induk menerus atas. Terus Iya. Terus ini ini untuk tumpuan ujung yang A-nya loh. Untuk panjang bengkokannya 12D. Terus untuk yang B-nya, untuk sudut. kamarnya mana? Tumpuan ujung kamarnya mana? Ini, Pak. Itu kecil sudutnya. Oh, nggak kelihatan kamarnya kecil ya. Ya. Untuk yang Ya, B-nya, kamarnya. Coba kamarnya nanti diperjelas lagi ya. iya, Pak. Untuk sudut bengkokannya 90 derajat. Dibagi 360 dikali pi dikali diameter. Terus yang C-nya ukuran dimensi kolom dikurangi sudut selimut kolomnya dikurangi diameter tulangan utama kolom dikurangi diameter sengkang kolom dikurangi diameter pen terus jari-jari pen ditambah bentang bersih dibagi seperempat bentang bersih. Kok dibagi? Ditambah seperempat bentang bersih, Pak. Ya itu nanti di wordnya ditulis yang benar. Iya, Pak. Tulis yang benar ya. Sehingga susunannya benar dulu gitu ya. Nah, nanti di setiap word itu nantinya dalam laporannya jadi ada gambar seket dulu ya. Ada gambar seket dulu, nanti gambar seketnya dimasukkan ke dalam tabel ini gitu. Jadi jelas. Kemudian ada lagi nggak yang ingin disampaikan di sini? Halo, ada lagi nggak? Halo, ada lagi? Nggak ada, Pak. Nanti untuk kesesuaian kolomnya ya. Tadi contoh sih itu siapa? Tadi itu yang pertama itu Mbak Puji ya. Puji Arti. Iya, Pak. Kesesuaian kolomnya atau kesesuaian format PBS-nya nanti menyesuaikan yang tadi sudah Pak koreksi ya. Oke, ada lagi nggak? Dari kelompok kami cukup, Pak. Ya, cukup tinggal dibenahin aja ya. Sesuai dengan yang sudah didiskusikan supaya nanti hasilnya itu benar gitu kan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ditutup dulu itunya. Terima kasih, Pak. Share-nya ya. Oke, yang lainnya ada yang ingin disampaikan nggak? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ajri, Pak mau nanya, Pak. Tadi terkait kait yang balok atas menerus itu kan 12D, Pak. Kalau buat balok bawah menerus itu sama sesuai yang Bapak sampaikan kemarin, 6D untuk peraturan pemasangan tulangan balok. Terus untuk yang pinggang itu mengikuti yang 12D atau yang 6D ya, Pak? Gini teorinya ya. Mungkin Anda hanya melihat 6D-nya aja gitu aja. Jadi kait ujung baik untuk tulangan atas maupun tulangan bawah itu
minimal 12D kan ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jika tulangan atas dibengkok ke bawah, kemudian tulangan bawah dibengkok ke atas, itu kan akan terjadi overlap kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu overlapnya itu minimum 6D gitu. Oh, jadi 6D itu untuk overlap jika bersinggungan atas dengan bawah ya? Iya. Nah, itu ada lagi keterangan-keterangan yang lainnya kalau Anda membaca buku-buku detail mengenai penulangan untuk struktur beton. Itu kalau kolomnya ramping gitu ya, artinya kecil gitu ya. Maka pasangnya itu bisa lebih dari 12D gitu ya. Nah, makanya harus ada detail perhitungannya ya mengenai panjang penjangkaran itu. Jadi kalau mau didetailkan secara rinci gitu ya. Nah, itu ada perhitungan-perhitungannya ya. Sehingga nanti kalau kolomnya kecil atau artinya tipis kan ya, maka tulangannya itu sebenarnya dari sisi kolom sampai ke ujung yang dibengkok tulangan itu harus memenuhi persyaratan panjang penjangkaran gitu kan ya. Nah, minimumnya totalnya itu adalah 40D. Jadi sehingga yang 6D tadi itu tidak berlaku gitu kan ya. Kalau mau didetailkan secara rinci gitu ya untuk perhitungannya. Nah, untuk kebutuhan tugas ini ya udah aja ikuti dulu persyaratan yang pertama itu tulangan atas di bengkok ke bawahnya adalah 12D. Kemudian tulangan bawah di bengkok ke atas adalah 12D. Nah, mengenai overlap untuk sementara abaikan dulu aja lah kalau Anda bingung ya. Tetapi kalau pelaksanaan sebenarnya di lapangan itu overlapnya minimum harus 6D. 6D gitu ya. Tetapi itu untuk kolom yang umum. Tetapi kalau untuk kolom yang kecil atau tipis, itu harus didetailkan lagi. Sehingga akan kelihatan bahwa tulangan atas akan melewati tulangan yang bawah, tulang utama bawahnya, yang tulangan bawah akan melewati tulangan utama yang atas gitu kan ya. Nah, kalau di total itu dari sisi kolom minimum, sisi kolom dalam ya, minimum sampai ke ujung tulangan itu 40D gitu kan ya. Nah, itu hitungannya ada. Saya kira kalau Anda membuka lagi job balok kemarin nih, kalau balok yang itu ada ya. Di lembar terakhir Bapak tampilkan di jobnya itu ya. Tampilkan untuk panjang penjangkarannya. Untuk ngitung LDH ya. Sama yang X-nya itu kan diasumsikan ke 12D gitu. Nah, LDH-nya itu berapa gitu. Nah, memang tergantung dari tulangan yang digunakan gitu ya. Mutunya itu berapa gitu. Nah, sehingga kalau di total itu minimum harus 40D gitu aja. Kira-kira kebayang, Mas Azri? Kebayang, Pak. Oke, kalau belum kebayang buka lagi lah itunya Iya, jobnya Pak. ya. Ya, Pak. Dari sana cara menghitungnya ya. Satu lagi boleh, Pak? Nanyain terkait ini, Pak. Tulangan balok bawah kan disimpannya itu setelah selimut, tulangan kolom, sengkang kolom, lalu ada tulangan balok atas, terus balok bawah. Nah, itu untuk posisi diperhatikan nggak, Pak? Coba ulangi pertanyaannya gimana? Untuk posisi tulangan balok bawah, posisinya pas dihubungin sama kolom, itu diperhatikan nggak, Pak? Di hubungan apanya? Ketika pas ini saya mau nanyain tulangan balok bawah, yang pas balok ada tulangan disambungin sama kolom. Nah,
Untuk posisinya Pak, posisi yang pas kaitnya Pak, itu diperhatiin nggak Pak? Kayak misalnya harus balok atas dulu, balok bawah dulu, atau itu gimana Pak? Ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja Pak. Maksud diperhatikan tuh apanya sih? Kayak, ya maksudnya teh, kayak misalnya tulangan balok atas, paling luar gitu, sebelum kolom misalnya dilihat dari kanan, terus udah tulangan balok atas, terus nanti balok bawah, kayak yang pas bengkok-bengkokinnya itu Pak. Ya, sebentar Bapak belum kebayang. Cuma kalau Anda pernah melihat ya. Iya, kalau Anda baca yang jobnya itu, kalau tidak salah, Bapak pernah mengapa sih namanya? Menyampaikan. Sebentar ya, Bapak buka dulu ini. Nggak kelihatan ya di job itu. Atau Bapak salah jobnya dulu. Kalau hitungannya ada ya di job yang PDF-nya ada hitungannya. Sebentar. Atau Bapak bisa share nggak? Mohon bisa share. Bisa, Pak. Udah bisa. Udah bisa ya. Ya. Nah ini foto hasil karya mahasiswa ya. Bapak meminta ke mahasiswa tolong hasil praktekannya dipotokan gitu ya. Harus komunikatif fotonya gitu ya. Ternyata hasilnya tidak mencerminkan komunikatif, tapi mudah-mudahan ini bisa dibaca fotonya ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Ya. Ini kan yang di ujung ya. Dari sini bisa kelihatan nggak ini? Tadi Mas Azri. Bisa kelihatan Pak. Ya ini kan tulangan atasnya tekuk ke bawah, tulangan bawahnya tekuk ke atas kan gitu. Bapak cari lagi yang lainnya ya. Ini nge-lag juga ini.
Jadi nggak bisa menampilkan yang malah gambarnya bolak-balik ini. Sebentar, biar jelas. Nah, ini berat nih. Ini kelihatan ini. Kelihatan, Pak. Ini menurut Anda benar atau salah ini? Ini yang di sudut, kolom sudut sekali ya. Sudut yang pertama ini. Ini menurut Anda atau menurut yang lain-lain benar ini? Enggak. Nah, ini nggak ada yang menjawab ya. Berarti belum paham gitu cara memasang tulangan baloknya. Oke, nanti kita mengenai teknik pemasangannya dijelaskan nanti dengan yang lain-lainnya ya. Cuma ini kalau di screenshot dulu oleh Anda supaya Bapak tidak lupa. Ini cara pemasangan yang salah gitu nih. Oke, nanti kita diperjelas lagi ya. Karena waktunya sekarang jamnya tinggal 3 menit lagi. Jadi kita foto dulu aja ini sekarang. Sok silakan on cam. Cepat ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini untuk on cam aja susah. Ya. Udah nge-lag ininya. Laptopnya. Ya, cepat silakan. Siapa yang mau foto? Saya aja, Pak. Ya, langsung aja. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan dulu di lab ya itunya. Kameranya. Bentar dulu Bapak. Mau moto dulu. Ini agak susah juga sih. Oke, silakan kalau mau ditutup lagi kameranya. Jawabannya nge-lag gini. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini cukup dulu sampai di sini ya. Jadi sudah hampir 2 jam lah.